Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semua. Hari ini sehat semua? Alhamdulillah. Sebelum kita belajar bersama hari ini, silakan ketua kelas dipimpin berdoa terlebih dahulu. Baik, silakan. Ayo tempat duduknya dirapikan, jangan lupa supaya kita nyaman saat belajar nanti. Nah, sekarang sudah rapi, sudah siap belajar semuanya? Baik. Kemarin kita sudah mempelajari apa sih itu artikel, ciri-cirinya apa, isi di dalam artikel itu apa. Ada yang masih ingat apa itu pengertian artikel? Ya, artikel adalah karangan faktual secara lengkap dengan panjang tertentu untuk dipublikasikan. Bertujuan untuk menyampaikan gagasan, pendapat yang dapat memberikan sebuah informasi kepada pembaca atau yang mendengarnya. Nah, sekarang Ibu ingin bertanya, saat ini apa sih yang sedang hangat dibicarakan orang-orang, yang sedang tren bahasanya? Ya, betul, tentang COVID-19. Apakah itu bisa dibuat sebuah artikel? Tentu saja bisa jawabannya. Hari ini kita akan belajar membuat artikel. Nah, sebelum kita membuat artikel, kita harus tahu apa sih struktur dari artikel itu, supaya nanti ketika membuatnya kita memenuhi syarat ciri sebuah artikel, yaitu sistematis. Susunannya itu sudah ada aturannya anak-anak. Jadi sebelum itu kita harus mengetahui apa sih itu strukturnya. Struktur yang pertama yaitu pembukaan, struktur yang kedua yaitu leher, penjelas atau isi, dan yang terakhir yaitu penutup. Sekarang Ibu memiliki sebuah contoh artikel yang berjudul dampak plastik pada lingkungan. Silakan anak-anak dibaca, dicermati dengan teliti. Sudah membaca semuanya? Apakah di artikel tersebut ada pembukaan, kemudian ada bagian lehernya atau jembatan, penjelas, penutup? Ya, betul, ada. Nah, yang pertama pembukaan. Pembukaan pada artikel berjudul dampak plastik pada lingkungan ditemukan pada alinea pertama. Nah, ini isinya apa anak-anak? Pembukaan itu isinya pengenalan, intro. Pengenalan apa Bu? Pengenalan rangkaian kejadian atau peristiwa yang ingin ditulis. Kemudian leher atau jembatan. Ini apa sih Bu? Ini merupakan penghubung antara pembukaan dengan isinya nanti. Nah, pada bagian leher atau jembatan ini berisi masalah. Misal kita ingin membicarakan mengenai COVID-19. Masalahnya itu apa? Ya, COVID-19 itu. Kemudian yang ketiga yaitu penjelas atau isi. Ini merupakan struktur pokok atau bagian pokok pada sebuah artikel. Mengapa? Karena pada bagian ini akan dibahas mengenai permasalahan-permasalahan tadi. Misal COVID, maka pada bagian ini akan dijelaskan, dibahas mengenai COVID. COVID-nya dibahas itu bagian apa? Misal korban COVID atau penyebab COVID dan lain-lain. Nah, yang terakhir yaitu penutup atau simpulan. Nah, pada bagian ini berisi simpulan anak-anak, simpulan atas pembahasan mengenai permasalahan di atas. Nah, langsung saja. Jika kita sudah mengetahui struktur-strukturnya, sekarang siap untuk mengetahui bagaimana langkah-langkah menulis sebuah artikel. Langkah-langkah menulis artikel itu ada 3 anak-anak. Yang pertama menentukan topik, merancang kerangka sesuai strukturnya, dan yang ketiga merangkai kerangka menjadi sebuah artikel yang utuh. Ya, langkah pertama menentukan topik.
topik pada artikel yang akan kita buat. Tapi COVID-19 itu saja itu tidak cukup anak-anak. Itu masih terlalu luas. Apa sih yang mau kita bahas mengenai COVID-19? Bisa penyebabnya, bisa dampak, atau korban dan lain-lain. Bisa ditentukan, bisa dipahami anak-anak? Nah, selanjutnya yaitu merancang kerangka sesuai struktur artikel. Struktur artikel tadi ada judulnya, jangan lupa pembukaan, leher, isi, dan penutup. Kita harus membuat kerangkanya masing-masing struktur itu anak-anak. Misal tentang dampak COVID, topiknya mengenai dampak COVID. Kita harus menentukan judul. Nah, menentukan judul ini juga tidak boleh seenaknya anak-anak. Kita harus membuat judul yang ringkas, jelas, dan tentu saja menarik agar artikel kita itu dibaca oleh orang lain. Nah, kalau judul sudah ditemukan, lanjut kita akan membuat kerangka pembukaan. Nah, pada saat membuat kerangka pembukaan ini, kita bisa memilih opini-opini yang dilengkapi dengan fakta-fakta. Sudah paham anak-anak? Nah, pada bagian leher kita bisa menyusun secara kronologis urutan waktu atau sebab akibat, dan tentu saja berisi masalah anak-anak. Pada bagian ketiga yaitu bagian isi, pada bagian ini menjadi bagian yang paling penting. Ini harus berisi pembahasan tentang topik atau judul yang telah kita tentukan tadi. Tentu saja disertai dengan data-data pendukung yang logis. Kemudian yang terakhir penutup. Pada bagian penutup ini kita mengkonfirmasi atau penulis mengkonfirmasi kepada pembaca atas isi yang telah dibuat atau di atas tadi. Nanti masalah setuju atau tidak itu biar pembaca yang menentukan. Kita hanya mengirimnya saja. Nah, sekarang sudah paham tentang bagaimana merancang kerangkanya? Tahap terakhir yaitu merancang kerangka tadi menjadi sebuah artikel utuh. Kita bisa menyajikan kerangka-kerangka tadi menjadi 3 pola. Yang pertama yaitu pola argumen, yang kedua pola narasi, yang ketiga pola deskripsi. Apa sih itu pola argumentasi anak-anak? Pola argumentasi ini merupakan sebab akibat. Jadi kita akan menjelaskan penyebab permasalahan itu apa, baru kita akan menjelaskan akibat dari permasalahan itu. Nah, narasi, pola narasi itu sifatnya kronologis, urutan waktu. Jadi diceritakan dari awal, tengah, hingga akhir. Kemudian pola deskripsi. Pada pola ini kita akan menggambarkan atau memberi penjelasan secara detail. Nah, selain itu kita pada saat merangkai kerangka menjadi artikel, kita juga memerlukan referensi atau data pendukung yang akan disertakan pada bagian struktur isi atau penjelas tadi. Nah, saat menentukan referensi ini juga tidak boleh seenaknya saja anak-anak. Kita harus menentukan referensi yang terbaru, ter-up-to-date, dan tentunya relevan dengan topik artikel yang sedang kita buat. Nah, sekarang sudah paham semuanya dengan langkah-langkah cara membuat artikel? Baik, sekarang Ibu akan membagi kalian menjadi beberapa kelompok. Satu kelompok terdiri atas 5 anak. Sudah dengan kelompoknya masing-masing? Nah, tugas kalian adalah susunlah artikel sesuai langkah-langkah seperti yang Ibu jelaskan dan seperti yang pada contoh ini secara berkelompok. Tentu saja dengan memperhatikan struktur artikel. Topik bisa memilih dari opini berikut ini. Ini ada beberapa opini, silakan kalian bisa menentukan topik dari opini yang telah Ibu sediakan. Nah, sudah paham anak-anak? Sekarang boleh dikerjakan.
Gimana? Susah tidak menulis artikel? Susah. Ya, susah-susah gampang sebenarnya menulis artikel itu anak-anak. Yang penting kita terus berlatih, pasti itu akan mudah. Nah, sekarang jika sudah, tukarkan hasil kelompok kalian dengan kelompok lain. Sudah ditukar semuanya? Sekarang perhatikan hasil artikel dari kelompok lain. Kalian boleh menandainya, boleh menandai benar, betul? Nah, setelah itu kalian akan mempresentasikan kelebihan dan kekurangan hasil artikel buatan kelompok lain. Ya, silakan satu persatu. Alhamdulillah, pembelajaran hari ini kita telah membuat satu artikel, walaupun masih dijumpai beberapa kekurangan, namun tidak apa. Ada berapa langkah tadi dalam membuat artikel? Ya, betul, 3. Menentukan topik, merancang kerangka sesuai struktur, dan merangkai kerangka menjadi artikel utuh. Nah, sebelum Ibu akhiri pembelajaran hari ini, silakan ketua kelas dipimpin berdoa terlebih dahulu. Ibu akhiri pembelajaran hari ini, semoga bermanfaat, tetap semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.